Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Fadila Supriyani, NIM 202053030 dari Fakultas Teknik, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi penjualan tas berbasis web. Berikut adalah paparan sistem penjualan tas berbasis web. Yang pertama, customer mendaftar ke website penjualan tas. Customer untuk mendaftar bisa memasukkan nama dan juga password, lalu alamat. Dan yang kedua, admin memverifikasi pendaftaran customer. Ketiga, customer login ke dalam website. Keempat, website menampilkan kolom login dengan mengisikan nama dan juga password. Kelima, website menampilkan beberapa model tas. Keenam, customer bisa memesan tas yang ingin dibeli dari model-model yang ada di toko kami. Ketujuh, customer membayar tas yang telah dipilih. Dan kedelapan, admin melakukan pengemasan tas yang telah dipilih. 9, admin menginput tas yang dibeli atau memasukkan datanya untuk dibuat laporan. Ke-10, admin mengirim tas ke alamat customer. 11, website otomatis mengirimkan data transaksi ke customer. Berikut adalah pengelompokan aktivitas. Yang pertama ada proses pilih barang, kedua proses pemesanan dan pengemasan, ketiga proses pembayaran. Dari proses pilih barang, diantaranya yaitu yang pertama, customer login ke website, dan kedua, customer memilih model tas yang akan dibeli. Untuk proses pemesanan dan pengemasan, yang pertama, admin melakukan pengemasan tas yang telah dipilih. Yang kedua, admin menginput tas yang dibeli. Ketiga, admin mengirim tas ke alamat customer. Keempat, untuk proses pembayaran. Yang pertama, customer membayar tas yang telah dipilih dengan beberapa pilihan, transfer ke bank yang tercantum atau COD. Kedua, website otomatis memberikan data transaksi ke customer. Berikut adalah penggambaran diagram use case. Customer dan juga admin bisa melakukan login. Setelah login, customer bisa memilih model tas yang ada di toko atau di website penjualan tas. Customer bisa melakukan transaksi ketika sudah memilih tas yang akan dibeli, dan admin akan memverifikasi transaksi dan juga akan menginput ke laporan. Setelah itu, admin melakukan pengemasan dan juga pengiriman. Ketika customer sudah melakukan transaksi, akan mendapatkan bukti transaksi. Berikutnya yaitu penentuan hubungan. Untuk melakukan pemesanan, customer harus memilih barang terlebih dahulu. Ketika sudah memilih barang, maka customer bisa melakukan pemesanan. Ketika sudah melakukan pemesanan, maka admin akan memverifikasi lalu melakukan pengemasan. Setelah pengemasan, akan dilakukan pembayaran oleh customer. Admin akan memverifikasi. Setelah pembayaran, customer akan mendapatkan bukti transaksi. Ketika sudah mendapatkan bukti transaksi, tas akan dikirim ke alamat customer. Berikutnya yaitu bisnis use case penjualan tas berbasis web. Customer bisa mendaftar anggota, seperti yang saya bilang di awal. Untuk mendaftar, bisa memasukkan nama dan juga password, lalu alamat. Setelah mendaftar, admin akan mengkonfirmasi atau meng-ACC pendaftaran. Customer dan juga admin bisa melakukan login. Customer bisa memilih tas yang ada di website penjualan tas. Setelah memilih atau sudah ingin dibeli, admin akan mengelola data tas untuk dilakukan transaksi. Customer bisa melakukan transaksi, lalu admin akan memverifikasi transaksi tersebut. Setelah itu, admin akan merekap semua data, lalu melakukan pengiriman.
Customer akan menerima pesanan ketika website kita sudah melakukan pengiriman tas ke alamat customer tersebut. Lalu, admin bisa menyerahkan laporan penjualan ke pemilik toko. Dari rekap semua data akan menjadi laporan penjualan dan akan dikonfirmasi oleh pemilik toko. Berikut adalah sistem use case penjualan tas berbasis web. Singkatnya yaitu customer mendaftar anggota, customer dan admin melakukan login, customer melakukan pembelian tas, dan admin akan memasukkan data tas tersebut, lalu membuat laporan penjualan. Customer dan admin bisa melakukan transaksi. Customer bisa membayar lewat transfer melalui bank atau COD. Admin akan memverifikasi transaksi tersebut. Berikut adalah skenario use case. Yang pertama yaitu ada use case mendaftar anggota. Aktor utamanya yaitu customer tas, aktor tambahan admin. Nama use case-nya mendaftar anggota. Tujuan use case melakukan pendaftaran untuk menjadi anggota. Kondisi awal pastikan sudah masuk halaman website penjualan tas. Dan kondisi akhir mendapatkan konfirmasi bahwa pengunjung sudah menjadi anggota pembelian tas. Alur optimistik. Yang pertama, pilih daftar. Kedua, input data pada form yang telah disediakan. 3. Kirim data diri yang sudah diisi dengan benar. Keempat, admin penjualan tas menyetujui form request pengunjung untuk mendaftar sebagai anggota. 5. Tunggu beberapa menit sampai sistem mengirimkan konfirmasi bahwa pengunjung berhasil mendaftar sebagai anggota. Alur pesimistik. Apabila sistem error, maka data tidak dapat terkirim. Jadi harus menunggu beberapa menit, kemudian mengisi form kembali. Untuk use case kedua yaitu login. Aktor utama, customer dan admin penjualan tas. Tujuan use case yaitu melakukan login untuk dapat mengakses penjualan tas dan melakukan pembelian tas. Kondisi awal yaitu pastikan sudah masuk dalam halaman website. Kondisi akhir muncul tampilan beberapa tas. Alur optimistik, masuk menu login. Kedua, menginput atau memasukkan nama dan juga password yang sudah dibuat. Ketiga, sistem mengecek valid atau tidaknya yang dimasukkan. Keempat, jika berhasil maka akan muncul tampilan menu-menu yang ada pada website. Alur pesimistik, jika terdapat kesalahan pada penulisan username dan password, maka tidak dapat masuk, jadi harus mengulang penulisan. Untuk use case ketiga yaitu pembelian tas, aktor utama customer, aktor tambahannya admin. Tujuan use case yaitu untuk membeli tas. Kondisi awal pastikan sudah masuk dalam website. Kondisi akhir menampilkan pesan berhasil disimpan. Alur optimistik, customer melakukan login. Yang kedua, sistem menampilkan beberapa pilihan tas yang dijual. 3. Customer bebas memilih mana tas yang akan dibeli. 4. Kemudian pilih tombol beli. 5. Admin menyetujui pembelian tas. Alur pesimistik, apabila sistem error sehingga tidak dapat menampilkan pilihan tas. Untuk use case keempat yaitu transaksi. Aktor utama yaitu customer, aktor tambahan admin penjualan tas. Nama use case-nya transaksi. Tujuan use case customer dapat membayar tas yang sudah dipilih. Kondisi awal pastikan sudah masuk dalam website. Kondisi akhir output berupa tampilan yang menampilkan tas yang akan dibeli. Alur optimistik, customer bisa melakukan login. Kedua, customer telah memilih tas yang akan dibeli. Ketiga, customer bisa memilih tombol bayar. Keempat, customer bisa memilih transaksi dengan COD atau memilih bank yang ada di website, yang ada di pilihan website tersebut. Kelima, admin memverifikasi pembayaran. Keenam, admin masuk form data penjualan. Ketujuh, admin mencatat penjualan. Kedelapan, simpan laporan penjualan. Untuk alur pesimistik, jika kesalahan sistem error, maka data tidak dapat terkirim, jadi harus menunggu beberapa menit. Untuk use case kelima yaitu memasukkan data.
Aktor utama admin, aktor tambahnya tidak ada. Tujuan use case yaitu memasukkan data dan tas. Data tas. Kondisi awal pastikan sudah masuk dalam halaman website. Kondisi akhirnya yaitu output berupa tampilan yang menampilkan data tas dan penjualan. Alur optimistik. Pertama, admin melakukan login. Kedua, memilih form data tas. 3, masukkan data tas yang dibeli. Keempat, kemudian simpan. Untuk alur pesimistik, yaitu jika apabila sistem error sehingga tidak dapat melakukan penyimpanan data tas, maka harus mengulangi penginputan data tas atau memasukkan kembali data tas tersebut. Untuk use case yang terakhir yaitu laporan penjualan, aktor utamanya adalah admin, aktor tambahnya yaitu pemilik toko. Tujuan use case yaitu pemilik toko mengetahui semua penjualan tas. Kondisi awal pastikan sudah masuk dalam halaman website. Untuk kondisi akhir, konfirmasi dari pemilik toko bahwa laporan diterima. Untuk alur optimistiknya yaitu pertama, admin melakukan login. 2, merekap data anggota, data tas yang sudah dibeli, dan juga data transaksi dalam 1 bulan. Ketiga, membuat laporan bulanan. Keempat, mengirimkan laporan ke pemimpin menggunakan sistem. Kelima, pemilik toko ACC laporan. Untuk alur pesimistiknya yaitu dalam kesalahan perekapan data, sehingga terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.